sih? Aku kan udah mau jalan. Udah dulu, lihat deh. Jadi mami tuh dapat info dari PPT. Katanya kalau kita nggak terusin pesan ini, rezeki kita tuh bisa seret. Kan mami udah kirim ke kamu tuh. Kamu udah kirim lagi belum? Mam, ini tuh hoax tau gak sih? Emang Mami tahu sumbernya dari mana? Kak, tapi ini tuh dari grup RT loh. Masa mereka ngebohongin kita sih? Mam, tetap aja. Kalau misalnya kita nerima informasi tanpa tahu sumber yang jelasnya dari mana, faktanya apa, tetap aja itu salah. Ya udah deh kak, terserah kamu. Nah, seperti yang kalian lihat barusan, aplikasi kayak WhatsApp itu sering banget jadi tempat kita penyebaran informasi palsu lah atau hoax yang nggak jelas kayak gitu. Nah, kalian bingung nggak sih kenapa WhatsApp ini sering banget jadi sarang permasalahan kayak gini? Karena WhatsApp memiliki 3 fitur utama. Yang pertama, privasi dan enkripsi, di mana semua pesan hanya bisa dilihat oleh yang mengirim dan yang menerima. Tapi hal ini juga yang kesulitan untuk memonitor adanya pemberitahuan hoax. Yang kedua, kebebasan berbagi. Dengan kamu klik forward saja, kamu sudah bisa loh menyebarluaskan berita tanpa perlu verifikasi. Yang ketiga, grup besar. Dalam satu grup bisa loh menampung banyak orang. Tapi hati-hati ya, kalau kamu sampai salah ngirim berita, nanti bisa cepat viral hanya dengan hitungan menit. Nah, selain itu juga ada faktor budaya digital kita. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia tuh banyak yang gampang percayaan dengan informasi yang mereka terima karena mereka kenal dengan orang yang mengirimkannya, misalnya dari keluarganya, temannya, ataupun pacarnya. Ini disebutnya sebagai bias kepercayaan. Jadi mereka akan malas ataupun tidak mau mengecek lagi informasi yang mereka terima. Kominfo 2022 juga menginformasikan loh kalau 80% di Indonesia itu berita hoaxnya bisa tersebar dari WhatsApp. Jadi kalian harus hati-hati ya. Nah, inilah mengapa literasi digital tuh penting banget. Kita tuh harus bisa paham bagaimana menggunakan teknologi dengan baik dan juga bijak agar kita bisa meminimalisir resiko menyebarkan hoax ataupun berita yang tidak benar. Duh, ini siapa sih nelfon-nelfon dari tadi? Jangan diangkat dong. Kalau misalnya itu nomor penipu gimana? Mami aja nggak kenal nomor siapa. Kak, tapi kalau ini penipu gimana? Mam, kalau misalnya itu penipu, nanti kita yang rugi. Lu apaan sih kamu ini? Udah, mama mau angkat telepon lu, siapa tahu penting. Lah, Mam, Mami mah. Nah, modus kayak begitu tadi banyak guys untuk menipu dengan memanfaatkan berita hoax. Di sini tuh kita harus mengenali dan juga memahami apa saja sih jenis-jenis beritanya. Kan ada juga yang disinformasi lalu misinformasi. Nah, betul. Yang pertama, ada disinformasi. Disinformasi itu biasanya berita yang memang sengaja dibuat, namun untuk menyesatkan. Biasanya sih bertujuan untuk mempengaruhi opini publik ataupun merusak reputasi. Nah, kalau misinformasi itu informasinya salah, namun tidak sengaja ataupun tidak tahu. Jadi disebarkan tanpa ada niatnya untuk menipu ataupun kejahatan. Biasanya sih karena pemahaman datanya yang keliru ataupun memang salah memasukkan datanya. Betul, makanya banyak nih orang yang masih menyebarkan pesan tanpa memverifikasi kebenarannya. Padahal hal tersebutlah yang biasanya membuat kebingungan ataupun keresahan. Sini deh aku kasih tau Mami. Ada apa sih kak? Mam, lain kali kalau Mami terima pesan yang nggak jelas informasinya atau sumbernya dari mana, Mami harus lebih hati-hati. Apalagi kalau Mami terusin pesan itu, Mami bisa kena pidana loh kalau misalnya itu hoax. Mami juga harus hati-hati kalau misalnya ada telepon yang Mami nggak kenal. Kalau misalnya itu penipu dan kita rugi gimana? Oh gitu ya kak. Pantesan teman mami tuh banyak banget yang tipu. Yaudah deh Mam, aku pergi dulu ya. Oke kak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati. Oke, dadah Mami. Dah. Nah, jadi salah satu solusi yang tepat dalam permasalahan tadi itu adalah dengan literasi digital, di mana itu adalah kemampuan kita untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bijak. Betul, hal ini juga mencakup keterampilan untuk mencari informasi secara akurat, menilai keaslian informasi, dan juga berinteraksi dengan orang lain secara etis. Nah, Paul Gister pada tahun 1977 juga pernah mengatakan bahwa literasi digital adalah kemampuan kita untuk memanfaatkan informasi dalam bentuk apapun, dari perangkat apapun, namun dengan cara yang cerdas.
Betul, literasi digital juga mengajarkan kita tentang keamanan online, di mana kita harus bisa menjaga diri kita dari ancaman online. Mungkin selain itu kita mau tahu juga nggak sih, Silma, bagaimana pendapat masyarakat sekitar ataupun orang-orang luar tentang masalah ini? Betul banget, kayaknya itu hal penting juga, Mai. Dan aku juga di sini mau ngajakin kamu, Mai, buat ngasih tahu nih, kira-kira gimana sih pendapat orang lain tentang hal tersebut. Dan juga ada solusinya loh dari para narasumber. Gimana kalau kita lihat bareng-bareng? Ayo kita lihat bareng. Saat ini, aplikasi WhatsApp menjadi sarana komunikasi digital yang populer dan diminati oleh banyak orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Aplikasi WhatsApp memudahkan terjadinya pertukaran informasi sehingga jarak tidak lagi menjadi halangan dalam berkomunikasi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa aplikasi WhatsApp juga dapat membawa dampak negatif. Lantas, dampak negatif apa saja yang dapat ditimbulkan dan apa solusi yang harus diambil untuk mengatasi dampak negatif tersebut? Berikut liputan selengkapnya. Penelitian dari O'Connor dan Wetherall tahun 2021 menunjukkan bahwa misinformasi menyebar lebih cepat pada platform dengan fitur berbagi yang sederhana, seperti aplikasi WhatsApp. Hal ini juga diperburuk oleh rendahnya tingkat literasi digital yang terjadi di masyarakat pada saat ini. Permasalahan yang sering saya alami saat menggunakan aplikasi WhatsApp adalah banyaknya forwardan berita-berita hoax yang sering kita jumpai. Berita hoax yang beredar di aplikasi WhatsApp sangatlah beragam, mulai dari isu politik, agama, kesehatan, dan sebagainya. Selain itu, penipuan dan peretasan juga menjadi salah satu masalah yang terjadi di aplikasi ini. Salah satu contohnya adalah modus penipuan undangan pernikahan yang dimana para oknum penipu mengirimkan pesan berisi undangan pernikahan dengan format APK yang merupakan format file aplikasi. Bila korban penerima pesan mengklik undangan ini, aplikasi kemudian akan terinstall ke device pengguna dan digunakan oleh oknum tersebut untuk meretas handphone korban. Namun, literasi digital juga membantu kita mempertimbangkan dampak sosial sebelum membagikan suatu informasi. Maka dari itu, pentingnya literasi digital adalah 3, yaitu menghindari penyebaran informasi hoaks, meningkatkan kemampuan belajar secara mandiri, dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Baik pemirsa, dapat disimpulkan bahwa dampak negatif dari misinformasi dan disinformasi yang marak terjadi di aplikasi WhatsApp dapat diatasi dengan meningkatkan literasi digital. Dengan literasi digital yang baik, kita dapat mengenali dan memilah mana informasi yang sudah terbukti kebenarannya dan mana yang tidak, sehingga setiap orang dapat berselancar di dunia digital dengan aman dan nyaman. Dari Jakarta, Sakira Humaida dan Rajwa Vidya melaporkan. Maka dari itu, kemampuan literasi digital adalah kunci dalam menghadapi tantangan misinformasi dan disinformasi di era digital saat ini. Dengan penguasaan keterampilan seperti identifikasi informasi palsu, evaluasi sumber, pemahaman konteks, dan penggunaan alat bantu, individu dapat menjadi pengguna media yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Upaya kolektif dalam pendidikan dan pelatihan akan memperkuat kemampuan masyarakat dalam menanggulangi penyebaran informasi yang salah.